Dayang Sumbi merupakan gadis yang cantik, jelita, mahir menenun, dan pandai memasak. Tak heran jika para raja dan pangeran silih berganti datang melamarnya. Akhirnya dengan restu sang Prabu, Dayang Sumbi mengasingkan diri ke sebuah hutan yang lebat yang terletak jauh di istana. Pada saat itu, ketika Dayang Sumbi sedang menenun kain, segulungan benangnya terjatuh dan berguling keluar pondoknya. Tanpa disadari, tiba-tiba terlontar ucapan dari mulut Dayang Sumbi. Siapapun yang mengambilkan benang itu untukku, jika dia perempuan akan kujadikan saudara, dan jika dia laki-laki akan kujadikan suamiku. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seekor anjing jantan berwarna hitam datang menghampirinya sambil membawa gulungan benang miliknya. Baiklah anjing, aku akan mempertanggungjawabkan ucapanku. Walau bertemu seekor anjing, aku tetap bersedia menjadi suamimu. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang rajin dan pandai. Namun ia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari, ia ditemani Tumang pergi ke hutan berburu rusa untuk ibunya, Dayang Sumbi. Karena seharian tidak mendapat buruan, Sang Kuryang kesal dengan Tumang dan tidak sengaja anak panahnya melesat tepat ke kepala Tumang. Tumang, mengapa dari tadi kau diam saja? Ayo cepat cari rusanya. Oh tidak, bagaimana ini? Begini saja, biar aku ambil hati dari si Tumang, lalu ku beri kepada ibu. Sampai di pondok, ia memberikan hati itu ke ibunya untuk diolah menjadi makanan. Namun tiba-tiba Dayang Sumbi teringat akan sesuatu. Terima kasih ya anakku. Oh iya, Sang Kuryang gimana tuh Mang? Bukankah dari tadi dia bersamamu? Iya begini Bu, maaf. Hati yang ibu makan adalah hati dari si Tumang. Selama di hutan, aku tidak mendapat hasil buruan. Apa? Tidak seharusnya kamu lakukan itu Sang Kuryang. Benar-benar tegas sekali, anak durhaka. Pergi sana dan tak usah kembali lagi. Baiklah Bu, aku akan pergi sekarang juga. Sudah. Sambil memegang kepala yang sakit, ia berlari ke hutan dan akhirnya jatuh pingsan. Lalu ditemukan oleh Ki Ageng di tengah hutan dan ia pun tidak ingat apa-apa. Oh, sakit sekali. Kaki siapa? Aku di mana? Tenanglah anak muda. Nama kakek adalah Ki Ageng. Kakek seorang petapa di sini. Kakek menemukanmu saat pingsan di hutan. Kamu sekarang sedang berada di gua tempat kakek bertapa. Tenanglah. Baik, Kek. Terima kasih. Di sana ia diajari banyak hal oleh sang kakek dan beberapa tahun kemudian ia tumbuh berganti nama menjadi Jaka. Ia pria yang tampan dan sakti mandraguna. Oke, sekarang aku sudah beranjak dewasa. Terima kasih sudah mengajarkan banyak hal. Iya Jaka. Sama-sama Jaka. Kamu pergi kemana? Begini, Kek. Aku ingin mencari tahu asal-usul diriku. Boleh tidak aku pergi untuk mencari siapa diriku sebenarnya? Baiklah, tapi berhati-hatilah Jaka. Iya, terima kasih, Kek. Jaka pun menyusuri hutan. Di tengah hutan ia melihat sebuah pondok dan tepat di saat itu ia sedang kehausan dan bertemu dengan wanita cantik jelita. Permisi, apa ada orang sini? Bolehkah aku minta air minum? Aku haus sekali. Iya, tentu saja. Siapakah dirimu? Terima kasih. Oh iya, namaku Jaka. Kamu cantik sekali. Tidak, namaku Dayang Sumbi. Namanya sesuai dengan orangnya. Terima kasih Jaka. Kau dari mana dan mau kemana? Aku dari suatu tempat yang orang jarang kunjungi. Aku ingin mencari asal-usul diriku dan aku sangat lelah. Kalau kau lelah, mengapa tidak tinggal di pondokku untuk sementara? Hanya ada aku dan bibiku di sini. Boleh. Baiklah, terima kasih Dayang Sumbi. Jaka, sebelum kau berburu, biar ku rapikan ikat kepalamu. Baiklah. Dayang Sumbi berkata dalam hati, bekas luka ini mirip dengan bekas luka di kepala anakku Sang Kuryang. Tapi apakah benar dia anakku? Sebaiknya langsung kutanyakan saja. Kenapa di kepalamu ada bekas luka? Aku tidak tahu kenapa. Yang pasti yang tikanya untukmu seorang Sumbi. Kamu harus menikah denganku. Jawabnya aku tunda dulu biar ku pikirkan matang-matang. Tidak apa-apa kan Jaka? Baiklah, kalau begitu aku akan berburu dulu.
Baiklah, apa sarannya? Katakanlah. Kamu harus membuatkan aku sebuah danau dan perahu. Tapi danau dan perahu itu harus selesai sebelum matahari terbit ke timur. Sanggupkah kamu? Setelah itu, Jaka atau Sang Kuryang pun pergi untuk menyelesaikan tugasnya dan meminta bala bantuan kepada para makhluk halus. Hei para jin, bantulah aku untuk menyelesaikan 2 persyaratan Dayang Sumbi. Apa permintaannya? Kami siap membantu. Ya, mulai menggali tanah untuk buat danau dan perahu sebelum matahari terbit ke timur. Ya, gampang gitu. Bibi dari Dayang Sumbi mengintai pekerjaan Jaka. Ia pun terkejut karena pekerjaannya hampir selesai. Oh tidak, ya ampun, 2 permintaan Dayang Sumbi hampir selesai. Aku harus bilang Dayang Sumbi. Dayang, gawat. Sebentar lagi mereka selesai, Dayang. Tidak mungkin. Lalu apa rencanamu? Begini saja, kita ikut bersama masyarakat agar saja. Tapi bagaimana caranya? Beberapa menit kemudian, Jadi, kita harus sertakan masyarakat untuk menumbuh padi dan menggelar sutra berwarna merah agar terlihat seperti cahaya matahari saat bagaimana. Jadi bagus. Sang Kuryang, kau telah gagal dalam menyelesaikan tugasmu. Kita batal nikah. Apa? Tidak mungkin.